Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Mutirangkuti dengan NIM 2025-32080. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Pak Nasril. Soal yang pertama yaitu, sebuah perusahaan retail telah memiliki banyak aplikasi digital, database pelanggan, dan laporan penjualan otomatis. Tetapi keputusan bisnis tetap lambat dan sering tidak tepat. Analisis mengapa kondisi tersebut dapat terjadi berdasarkan konsep sistem informasi manajemen. Jadi jawaban saya ini yang pertama ada definisinya, yaitu masalah ini disebut dengan information overload atau kesenjangan antara ketersediaan data dan kemampuan pengambilan keputusan. Terus ada teorinya, yaitu konsep Decision Support Systems atau DSS menekankan bahwa data mentah harus diolah menjadi informasi yang memiliki nilai konteks atau intelligence. Terus ada hubungan sebab akibatnya, yaitu terjadi karena sistem yang ada bersifat transaksional atau TPS, bukan analitis. Data tersebar di silo-silo aplikasi tanpa integrasi yang menyediakan single version of truth. Analisis dampaknya yaitu akibatnya manajemen menghabiskan waktu untuk mencari dan membersihkan data daripada menganalisisnya. Keputusan menjadi reaktif dan lambat. Terus contohnya yaitu laporan penjualan otomatis ada, tapi tidak ada alat analitik yang bisa memprediksi tren permintaan di bulan depan. Argumentasinya yaitu teknologi saja tidak cukup. Organisasi membutuhkan lapisan sistem analitik yang mampu menyaring data menjadi wawasan strategis. Kesimpulannya adalah, masalah utama adalah kurangnya sistem pendukung keputusan atau DSS dan integrasi data yang buruk. Soal nomor 2 adalah evaluasi apakah organisasi yang memiliki data sangat besar selalu lebih unggul dibanding organisasi yang memiliki data lebih sedikit tetapi terkelola dengan baik. Jelaskan argumentasi Anda. Jadi di nomor 2 ini jawabannya diminta untuk berupa infografis. Ini dia infografis saya. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu sebuah universitas ingin menerapkan sistem informasi manajemen terintegrasi untuk akademik, keuangan, dan kepegawaian. Namun, setiap unit menolak berbagi data karena merasa sistem mereka sudah cukup. Analisislah dampak dari sikap tersebut terhadap kualitas sistem informasi manajemen organisasi. Jadi jawaban saya adalah, kalau dilihat masalah utamanya ada di data silos, yaitu data yang terpisah-pisah antar bagian dan tidak saling terhubung. Padahal konsep ERP menuntut integrasi data supaya proses lebih efisien. Akibat ego sektoral, tiap unit menyimpan data sendiri sehingga terjadi duplikasi dan juga ketidakkonsistenan. Contohnya, data mahasiswa di bagian keuangan bisa berbeda dengan di bagian akademik. Dampaknya, kualitas sistem informasi manajemen menurun karena pimpinan tidak mendapat gambaran utuh. Proses juga jadi lebih lambat dan birokratis. Jadi intinya, keberhasilan sistem informasi manajemen bukan cuma soal teknologi, tapi juga budaya kolaborasi. Tanpa integrasi, SIM tidak akan efektif sebagai alat manajemen. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu bandingkan risiko organisasi yang terlalu bergantung pada cloud computing dengan organisasi yang sepenuhnya mempertahankan sistem lokal atau on-premise. Mana yang lebih rasional dipilih? Jadi jawabannya ini diminta untuk berupa infografis. Berikut adalah infografisnya. Selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu sebuah perusahaan memiliki sistem informasi manajemen operasional yang sangat baik. Namun, pimpinan puncak tetap kesulitan menyusun strategi jangka panjang. Analisislah mengapa hal ini bisa terjadi berdasarkan level sistem informasi dalam organisasi. Jadi jawabannya itu diminta juga untuk berupa infografis. Berikut infografis yang saya buat.
Selanjutnya adalah soal nomor 6, yaitu evaluasi dampak etis dan manajerial jika suatu organisasi menggunakan AI dalam sistem informasi manajemen untuk menilai kinerja pegawai secara otomatis tanpa penjelasan yang transparan. Jadi jawabannya itu juga diminta dalam bentuk infografis. Berikut adalah infografis yang saya buat. Selanjutnya adalah nomor 7, yaitu soalnya adalah analisis bagaimana kegagalan pada satu komponen sistem informasi dapat merusak seluruh kinerja sistem walaupun komponen lain telah berfungsi dengan baik. Berikan ilustrasi logisnya. Jadi jawaban aku itu adalah kalau dipahami pelan-pelan, sistem informasi manajemen itu sebenarnya bukan cuma soal teknologi. Dia lebih tepat dilihat sebagai sistem sosioteknikal, karena di dalamnya ada banyak komponen yang saling terhubung, mulai dari hardware, software, database, jaringan, prosedur, sampai manusia yang mengoperasikannya. Jadi bukan berdiri sendiri-sendiri. Nah, dari situ aku jadi keinget konsep system thinking. Intinya, sebuah sistem itu kekuatannya ditentukan oleh bagian yang paling lemah. Jadi, walaupun sebagian besar komponen sudah bagus, tetap saja satu titik lemah bisa menjadi masalah besar. Misalnya, server sudah canggih, aplikasinya juga terbaru. Secara teknis kelihatan aman, tapi ternyata admin lupa mengamankan database. Hal kecil ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa fatal, yaitu seperti data bisa bocor, bahkan operasional bisa berhenti total. Kalau ditarik lebih jauh, efeknya pun juga merambat. Kesalahan kecil seperti input data yang salah bisa berujung pada laporan yang keliru sampai ke pimpinan. Jadi, keputusan yang diambil pun ikut salah. Dari sini kelihatan bahwa kunci utamanya ada di integrasi antara komponen. Semua bagian harus berjalan seimbang. Karena kalau satu saja bermasalah, kepercayaan terhadap seluruh sistem bisa langsung runtuh. Selanjutnya, soal nomor 8 adalah sebuah organisasi menerima data real-time dari sensor IoT di gudang, kendaraan distribusi, dan mesin produksi. Namun, pimpinan mengeluh bahwa informasi justru semakin rumit dan sulit digunakan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawabannya itu berupa infografis. Berikut adalah infografisnya. Selanjutnya adalah soal nomor 9, yaitu dalam sebuah organisasi manajer menengah sering mengubah angka laporan agar terlihat sesuai target sebelum diteruskan ke pimpinan. Evaluasilah dampak praktik ini terhadap sistem informasi manajemen dan keputusan organisasi. Jadi jawaban saya adalah kalau dipikirkan lebih dalam, ini sebenarnya berkaitan dengan agensi teori dan masalah distorsi informasi. Jadi jarak kepentingan antara manajer dan pimpinan. Di situ kadang muncul kecenderungan untuk memoles data supaya terlihat lebih bagus, seolah-olah kinerja sudah sesuai target. Masalahnya, begitu angka-angka itu mulai diubah, yang muncul bukan lagi fakta, tapi semacam informasi semu. Sekilas terlihat meyakinkan, tapi sebenarnya tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dampaknya cukup serius. Pimpinan akhirnya mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang tidak akurat. Dalam jangka pendek mungkin tidak langsung terasa, tapi lama-lama bisa berujung pada keputusan investasi yang salah. Bahkan risiko kerugian besar sampai kebangkrutan. Di titik itu, sistem informasi manajemen sudah kehilangan fungsinya sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Ibaratnya itu kompas yang arahnya sudah melenceng. Menurutku, disinilah pentingnya desain sistem yang benar. SIM seharusnya tidak memberi ruang terlalu besar untuk manipulasi manual. Perlu ada audit trail yang jelas, serta validasi otomatis supaya setiap perubahan data bisa dilacak dan diverifikasi. Jadi, kesimpulannya, praktik seperti ini sebenarnya sangat berbahaya. Bukan cuma merusak data, tapi juga merusak dasar pengambilan keputusan organisasi.
Kalau dibiarkan, strategi yang dibangun di atas data seperti itu bisa jadi tidak relevan, bahkan beresiko besar. Selanjutnya adalah soal nomor 10, yaitu rancanglah argumentasi bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen lebih ditentukan oleh faktor manusia dan organisasi daripada teknologi semata. Setujui atau bantah pernyataan tersebut? Jadi jawaban aku adalah, kalau dipahami pelan-pelan, sistem informasi manajemen itu sebenarnya bukan cuma soal teknologi. Dia lebih ke pendekatan sosio-teknikal. Artinya ada dua sisi yang harus jalan bareng, yaitu sisi teknis dan juga sisi manusia. Jadi bukan cukup beli sistem bagus lalu selesai. Aku pribadi cenderung setuju dengan pandangan ini. Soalnya teknologi seperti software atau hardware itu sebenarnya bisa dibeli kapan saja, asal ada budget. Tapi yang tidak bisa dibeli itu justru yang lebih penting, budaya organisasi, kesiapan SDM, dan juga cara kerja di dalamnya. Itu tuh butuh proses. Kalau lihat di lapangan, banyak perusahaan yang sudah investasi besar, misalnya pakai sistem seperti SAP, tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena pegawainya belum siap berubah atau proses bisnisnya sendiri masih berantakan. Jadi sistemnya canggih, tapi tidak benar-benar kepakai dengan optimal. Hal sederhana juga sering terjadi. Sistem sudah bagus, tapi pengguna tidak paham cara input data dengan benar. Akhirnya data yang masuk tuh salah, dan output yang dihasilkan pun juga ikut bermasalah. Di situ kelihatan kalau teknologi saja tidak cukup. Dari situ aku jadi mikir, keberhasilan sistem informasi manajemen memang lebih banyak ditentukan oleh faktor manusia dan manajemen. Teknologi itu penting, tapi posisinya lebih sebagai alat bantu yang benar-benar menggerakkan sistem, tetap orang di dalam organisasi itu sendiri.